itu saya sebelum kita masuk ke reaksi, ya, oke. Terlalu sulit ya. Oke, kalau saya punya alkana ya, ini alkana ya. Alkana saya ini eh, ini ketemu dengan radikal, dia akan berubah menjadi radikal ya. Nah, radikal ini kalau ketemu dengan Br2 maka dia akan menjadi alkil halida. Jadi alkana itu susah bereaksi, tapi dia bisa bereaksi kalau ketemu dengan radikal, maka mekanismenya disebut reaksi radikal bebas. Ada di soal latihan kemarin saya berikan ya. Nah, ketika reaksi alkana menjadi alkil halida itu ada 3 tahap reaksinya, yaitu tahap inisiasi, tahap propagasi, dan tahap terminasi. Ya, jadi inisiasi itu adalah pembentukan radikal, ya. Kemudian propagasi ini agak susah dijelaskan dengan online. Nanti saya jelaskan saja pada saat pertemuan offline supaya kalian lebih mudah, ya. Nah, sekarang kalau saya langsung saja ke alkil halida. Nah, ya. Oke, saya punya alkil halida, misalnya kalau R ini saya ganti dengan metil, ya, saya ganti dengan metil, maka senyawa saya ini menjadi metil halida. Nah, kalau X itu klorida, maka menjadi metil klorida. Oke, nah metil klorida saya ini elektron lebih tertarik ke arah halida. X, ya, halida itu di sistem periodik golongan berapa? Ada yang masih ingat? Kalau saya punya halida, Cl, Br, I, itu di sistem periodik golongan berapa, nak? 7A. Golongan 7A. Bagaimana dengan elektronegativitasnya hari ini? Lebih elektronegatif halida atau lebih elektronegatif karbon? Keelektronegatifan senyawa, hafalan kalian dulu waktu SMA. Keelektronegatifan senyawa semakin ke kanan semakin Semakin besar. Semakin besar, ya. Jadi kalau saya punya Cl, saya bandingkan dengan karbon, maka Cl lebih elektronegatif dibanding karbon, ya. Kemarin Bu Nani kan sudah jelaskan, kalau saya punya karbon dengan karbon, maka dia akan membentuk ikatan kovalen, betul? Ya. Nah, ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen nonpolar. Mereka sama-sama punya modal 50%, 50%. Sekarang kalau halida itu lebih elektronegatif, maka ikatan kovalen antara C dan X itu akan lebih tertarik ke arah X. Sehingga karbon saya bermuatan delta positif dan X itu bermuatan delta negatif. Artinya elektron lebih tertarik ke arah X. Nah, akibatnya maka ikatan antara C dan X itu renggang sehingga mudah bereaksi. Nah, kalau saya punya senyawa atau ion yang bermuatan negatif ketemu dengan alkil halida, maka ion ini akan bereaksi dengan karbon ini, berikatan dengan karbon, membentuk ikatan baru, dan X-nya ini akan lepas. X ini, halida ini disebut sebagai gugus pergi yang baik. Ya, ini mekanisme umumnya. Jadi kalau saya punya Rx, ini alkil, ini halida,
ketemu dengan nukleofil. Nukleofil ini bisa berupa ion, bisa berupa senyawa yang cenderung bermuatan negatif atau parsial negatif, maka saya akan dapatkan ikatan kovalen baru antara R dan nukleofil melepaskan X-min. Nah, X-min ini disebut sebagai gugus lepas atau gugus pergi. Nah, reaksi ini disebut reaksi penggantian atau reaksi substitusi. Ya, jadi ikatan CX dalam alkil halida, atom karbon lebih elektropositif dan halida lebih elektronegatif. Sehingga X-min itu disebut sebagai gugus lepas yang baik dan mudah digantikan. Nah, sekarang kalau saya punya alkil halida yang tersier seperti ini, jadi kalau C mengikat 3 atom C yang lain, kan disebut alkil halida tersier. Kalau C mengikat 1 karbon, jadi kalau ini saya ganti H, ini Cl, disebut alkil halida primer. Ya, kalau dia mengikat 2 karbon, disebut alkil halida sekunder. Kalau mengikat 3 karbon disebut alkil halida tersier. Nah, sekarang kalau saya punya alkil halida tersier seperti ini, ya, kalau ini kan 1, 2, 3, 4, kalian kemarin sudah belajar kan, ini tersier butil kan, butana, butil, tersier butil, sekunder butil, dibuka lagi catatannya kemarin, yang pertemuan kemarin, ya. Nah, kalau tersier butil klorida ini adalah alkil halida tersier. Nah, alkil halida tersier ini kalau ketemu dengan H2O, ya, kalau ketemu dengan H2O, maka dia akan mengalami reaksi substitusi nukleofilik. Ini jadi nukleofilnya yang masuk ke sana, ya, menggantikan Cl, maka akan dihasilkan alkohol. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Paham? Halo? Paham? Permisi Prof, izin bertanya. Iya. Udah ya Prof? Lihat. Kalau mekanisme panjangnya ya, jadi mekanisme panjangnya, jadi kalau H2O ini kan O-nya bermuat, O-nya mempunyai pasangan elektron ya. Nah, kalau dia masuk ke sana menggantikan Cl ya, menggantikan Cl, maka nanti saya tak tulis. Bentar, ya agak. Makanya saya tidak senang kuliah online tuh gini. Saya rodok gaptek kalau harus disuruh nulis. Ya, jadi ini masuk ini kan jadi H ya di sini ya. OH2. Nah, OH2 ini O-nya jadi bermuatan positif. Nah, supaya tidak positif maka satu hidrogen itu akan lepas bergandengan dengan Cl- yang lepas di sini menjadi HCl. Betul ya Mima? Jadi H-nya akan lepas, H dari H2O akan bergandengan dengan Cl menghasilkan HCl. Oke? Baik, terima kasih Ya. Prof atas infonya. Ya, jadi Cl-nya ini gugus pergi, kemudian karena ini jadi OH2+, H yang satu lepas menghasilkan HCl. Nah, penggantian dari Cl menjadi OH ini kita sebut sebagai reaksi. Halo? Reaksi? Reaksi apa tadi, ya Mima? Reaksi Substitusi Prof. substitusi atau penggantian. Oke. Nah, sekarang kalau reaksinya itu alkohol, ya, alkohol, maka O dari alkohol ini yang akan menggantikan Br. Seperti halnya H2O tadi, maka 1H dari alkohol ini akan lepas. Maka saya sekarang akan dapatkan Cl digantikan oleh oksigen dari alkohol membentuk, kalau kalian punya COC, itu kan ether ya. Jadi saya akan mengubah alkil halida menjadi ether.
ester plus HBr. Hanya dari mana? Hanya dari H yang ada pada alkohol itu. Ini reaksi substitusi. Kalau saya punya alkil halida sekunder, saya punya alkil halida tersier, ini reaksi substitusi nukleofiliknya. Ya. Nah, kalau saya punya alkil halida primer, ya, kalau saya punya alkil halida primer, saya tidak bisa mereaksikan dengan alkohol atau air, ya, karena untuk mengusir ini butuh nukleofil yang kuat, ya. Jadi kalau saya punya, nanti mekanismenya saya jelaskan pada pertemuan hari Kamis. Nanti hari ini ya Mima Bu Nani diingatkan ya untuk menunjukkan mekanisme kenapa kalau ini butuh nukleofil yang kuat, kenapa ini butuh nukleofil yang lemah pada hari Kamis pas pertemuan offline ya. Sekarang susah menjelaskannya saya untuk menuliskan di sini. Jadi OH- ini akan menggantikan Cl. Ini reaksinya adalah SN2, yang di atas ini adalah SN1. Nanti saya jelaskan kenapa 2 dan 1. Ini menghasilkan alkohol juga plus NaCl. NaCl-nya Na-nya dari mana? Karena OH-nya itu dari NaOH. Ya, ini contoh reaksi substitusi pada alkil halida. Oke, mekanismenya nanti saya jelaskan pada pertemuan hari Kamis depan. Nah, sekarang ya, kalau saya punya alkil halida, selain reaksi penggantian tadi, ya, bisa juga terjadi reaksi eliminasi. Bagaimana caranya? Jadi tadi katanya X ini mudah lepas kan? Kalau dia mudah lepas, tadi akan digantikan oleh yang lain. Tetapi kalau saya reaksikan dengan basa, yang terjadi adalah basa ini akan mengambil hidrogen yang ada pada karbon di sebelah karbon yang mengikat halida. Nah, ketika hidrogen ini saya ambil, hidrogennya yang saya ambil itu adalah H plusnya, ya, maka sepasang elektron ini bisa diberikan kepada C yang di sini membentuk ikatan rangkap. Dan ini lepas sebagai gugus berikut. Nah, reaksi ini ya kita sebut dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap ini kita sebut sebagai reaksi eliminasi. Oke. Siapa yang WA kemarin yang menanyakan sudah bisa dipahami penjelasannya Bu Nani? Mohon maaf, Prof, yang WA itu saya bisa dipahami. Ya, sudah dipahami ya sekarang ya. Jadi bedanya bedanya reaksi substitusi dan eliminasi. Kalau substitusi tadi X ini digantikan oleh atom yang lain, atom atau kelompok atom yang lain. Yang di sini eliminasi itu X dan H yang di sini lepas sebagai HX ya, dan membentuk ikatan rangkap. Gitu ya. Ya Mima dan yang lain. Ya, Prof. Oke. Nah, ini jadi contohnya kalau saya punya alkil halida, maka H2O ini mengambil hidrogen dari alkil halida itu, hidrogennya yang di sebelahnya ya, hidrogennya yang di sebelahnya diambil, sepasang elektron ini diberikan ke sana, ini akan lepas sebagai Cl ya, dan saya akan mendapatkan alkena. Jadi kalau kalian punya alkil halida menjadi alkena, ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, maka reaksinya disebut reaksi eliminasi. Kalau kalian punya alkil halida, kemudian halidanya digantikan oleh atom atau kelompok atom yang lain, reaksinya disebut reaksi substitusi. Jadi alkil halida bisa mengalami reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Itu ya. Jadi ini kalian lihat di sini juga jadi alkena ya. Kalau alkil halida yang di pinggir ini alkenanya ada di pinggir sana. Kalau alkil halida yang di tengah ini maka H yang diambil adalah H yang di sebelah kiri. Jadi kita akan dapatkan produk utama dan produk samping. Jadi hidrogen ini kan bisa diambil dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan, ya.
Nah, kalau saya ambil hidrogen dari sebelah kiri, saya dapat 2 butena. Kalau saya ambil hidrogen sebelah kanan, saya dapat 1 butena. 2 butena ini lebih stabil dibanding 1 butena, sehingga ini akan didapatkan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding yang di sebelah kanan. Kalau yang di atas ini mau tidak mau dia akan ambil hidrogen yang di sebelah sini. Ya. Oke, nah ini kalau saya punya alkil halida primer, saya akan dapatkan senyawa 1 propena. Itu untuk alkil halida. Nanti mekanisme detailnya saya akan berikan pada pertemuan hari Kamis minggu depan. Ya, saya akan masuk ke materi berikutnya. Ini saya tutup dulu. Ntar saya buka bab berikutnya. Slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, Prof. Sudah, Oke. Prof. Ya. Ya, sekarang kita masuk. Kita mau begadang sampai jam berapa malam ini? Jam 1 malam? Ya, oke. Kita masuk ke materi berikutnya. Kalau tadi kita belajar alkana, alkil halida itu ikatannya semuanya tunggal. Kita sekarang masuk ke materi berikutnya, senyawa ikatan rangkap. Ya. Kemarin kalau saya punya alkana itu karbonnya sp3 ya. Maka kita lihat apa contoh pada makanan ya yang cukup bergizi katanya ya untuk anak-anak gizi gitu ya. Ini adalah senyawa yang terkandung pada bahan-bahan makanan yang berwarna orange ya. Senyawa ini disebut beta karotin. Ya, kalian lihat beta karotin ini kalau kalian lihat ada ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal yang cukup panjang berselang-seling. Nah, ikatan rangkap yang model begini disebut ikatan rangkap yang terkonjugasi. Ya, ikatan rangkap tunggal itu ikatan rangkap terkonjugasi. Karena banyaknya ikatan rangkap terkonjugasi ini menyebabkan senyawa ini memiliki warna berwarna orange kalau kita lihat secara visual. Ya, dan Anda mudah mengenali, ya ini biasanya kalau diisolasi gitu bisa digunakan sebagai zat warna alam. Nah, ini ya rumus umum dari alkena itu karena kehilangan 2 buah hidrogen, kalau ikatan rangkapnya hanya 1, ya, maka kemarin kalau alkana itu CnH2n plus 2, maka pada alkena itu CnH2n karena 2 hidrogennya hilang. 2 hidrogen pada alkana hilang menjadi ikatan rangkap. Anda gampang kalau memberi nama, kalau C1 itu metana, Anda tidak punya alkena C1. Karena harus syaratnya minimal ada 2 buah karbon. Ya, alkana C2 namanya etana, Anda tinggal gantikan A menjadi E. Nama senyawanya menjadi etena.
Kalau Anda punya propana, maka Anda ubah menjadi E, jadi propena. Propena ini ada propena 1, propena 2 kah? Kalau ikatan rangkap ini saya pindah ke kiri, sama enggak dengan ikatan rangkap yang di sebelah kanan? Sama. Sama. Jadi kalau propena ini kita hanya tidak perlu tuliskan propena 1 atau propena 2 karena pasti ikatan rangkapnya ada di pinggir. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya C4, ya, Anda sudah punya C4, maka ikatan rangkap itu kalau di pinggir disebut 1 butena. Oke. Kalau ikatan rangkap ini saya geser ke tengah sini, maka menjadi 2 butena. 1 butena dan 2 butena adalah senyawa yang berbeda. Ya, kalau saya punya C5, maka ada kemungkinan 1 pentena, 2 pentena. Ya. Nah, kalau misalnya saya punya C 1, 2, 3, 4. Saya punya C4, ya. Ikatan rangkapnya ada 2, ya. Di nomor 1 dan nomor 3, maka senyawanya menjadi 1,3 butadiena. Ya. Ini ikatan rangkap tunggal rangkap. Kita sebut ikatan rangkap terkonjugasi. Ya. Nah, kalau ikatan rangkap ini misalnya, ya kalian punya catatan ya. Kalian ini ikatan rangkap ini saya geser ke kiri, saya pindah ke C nomor 2, ya, namanya menjadi 1,2 butadiena, ikatan rangkap, rangkap lagi, maka ikatan rangkap itu disebut ikatan rangkap yang terakumulasi. Ya, oke, kita kenal ada 2 macam, ikatan rangkap terkonjugasi dan ikatan rangkap terakumulasi. Bu, bagaimana kalau saya punya 2 buah ikatan rangkap, kemudian ada substituen, maka Anda hitung dulu rantai terpanjangnya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 alkana pentana, kalau pentana menjadi ikatan rangkapnya ada 1 namanya pentena, kalau ikatan rangkapnya 2 menjadi pentadiena. Induknya kan pentadiena ya. Ada di C nomor berapa? C nomor 1 dan C nomor 4. Berarti induknya adalah 1,4 pentadiena. Ada substituen apa ini? Metil. Pada C nomor berapa? 3. Jadi namanya menjadi 3 metil 1,4 pentadiena. Oke, ada yang masalah, ada yang problem dengan nama senyawa alkena? Semuanya sudah paham? Clear? Maaf Prof, izin bertanya untuk yang Iya, ikatan rangkap terakumulasi, apakah boleh ulang penjelasannya? oke. Ya, sekarang Makfirahima, saya punya alkadiena. Oke. Nah, alkadiena saya ini rangkap, tunggal, rangkap. Nah, yang seperti ini disebut terkonjugasi. Oke. Nah, sekarang kalau ikatan rangkap ini saya geser ke sini. Ya, ini jadi rangkap, rangkap, tunggal. Ya, gambar sendiri di catatan kalian ya. Rangkap, tunggal, ini rangkap, rangkap, tunggal karena ini saya geser ke sini. Ya. Nah, karena ini rangkap, rangkap itu kita sebut sebagai ikatan rangkap terakumulasi. Mungkin enggak? Mungkin, karena kalau ikatan rangkap ini saya pindah ke sini, maka C saya ini kakinya 4. Hidrogennya saya pindah ke kanan tentu saja ya. Nah, itu namanya ikatan rangkap terakumulasi. Jadi kalau ini misalnya 1, 2, 3, tiga-tiganya rangkap semua,
itu kita juga sebut sebagai ikatan rangkap terakumulasi. Paham, nak? Paham, Prof. Terima kasih. Oke. Nah, bagaimana ikatan rangkap, ikatan pi itu bisa dibentuk? Kemarin kita sudah belajar ini kan, kalau saya punya C, 1S2, 2S2, 2PX, 2PA, karena elektron terluarnya ada 4. Ya, nah kalau dia terhibridisasi, satu elektron ini dieksitasi, maka sekarang saya punya 1, 2, 3, 4 yang tidak berpasangan. Nah, pada kasus alkana, keempat ini mengikat atom karbon yang lain, sehingga orbital hibridanya kita sebut sp3 kemarin kan? Nah, sekarang kalau pada alkena, itu yang dipakai untuk membentuk ikatan sigma itu hanya 3 buah ini. Maka orbital hibridanya disebut sp2. Bagaimana dengan PZ? PZ itu dia akan membentuk ikatan, bukan ikatan sigma, tetapi ikatan P. Ya, kalau saya punya CH4, kemarin soal latihan ya, supaya paham. Kalau saya punya CH4, itu berapa jumlah ikatan sigmanya? 4. 4. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya alkena, maka kalau saya punya C2, ya, maka ikatan sigmanya adalah antara C dengan C, ini 1, ya. Antara C dan H ada 4, berarti ikatan sigmanya ada berapa totalnya? 5. 5. Sedangkan ikatan yang satu lagi itu terjadi antara orbital PZ ini pada C yang satu dengan C yang kedua. Nanti hari Kamis saya akan bawakan model molekul sehingga kalian bisa melihat bagaimana ikatan sigma dan ikatan pi itu terbentuk. Nah, ikatan ini kita sebut sebagai ikatan pi. Jadi kalau saya punya etena, maka saya akan punya 5 buah ikatan sigma dan 1 buah ikatan Pi. pi. Ya, 5 buah ikatan sigma dan 1 buah ikatan pi. Oke, sekarang pertanyaannya saya ganti. Kalau saya punya propena, propena, coba dicatat strukturnya. Propena, ada berapa ikatan pi pada propena? Satu. Halo, total ikatan sigma. Ikatan sigma antara C dengan C berapa? Jumlah C-nya berapa, nak? Kalau saya punya propena. 3. 3, oke. Ikatan sigma, jumlah atom karbon pada propena ada 3 buah. Oke, ikatan pi-nya ada berapa? 1. 1. Ikatan sigma antara C dengan C ada berapa? 1. Halo, ini propena, nak? 2 toh. Propena C-nya 3, ya. C-nya 3. Berarti kan ada ikatan rangkapnya 1 kan, yang lainnya ikatan tunggal. Oke, antara C dengan C, itu berarti kan ada 3 buah C. Berarti C dengan C yang 1, C dengan C yang kedua, berarti ada berapa ikatan sigma antara C dengan C? 2. 2. Ikatan pi-nya 1. Sisanya antara C dan H. Berapa jumlahnya? Yang pinggir ada berapa yang ikatan rangkap? C dengan H berapa? 2. 2. Yang di tengah berapa? 1. 1. Yang paling kanan berapa? 3. 3. Gitu ya, ngitungnya ya, jangan keliru. Jadi jumlah ikatan sigmanya totalnya antara C dengan C itu ada 2.
H yang di pinggir ada 2 berarti 4, di tengah ada 1, 5, ditambah 3 berarti sama dengan 8 kan? 8. Iya, ikatan pi-nya 1, ikatan sigmanya 8. Jangan keliru. Oke, yang lain paham? Nah, sekarang saya ganti. Saya punya ikatan rangkap terakumulasi ya 1,2 propadiena. Ikatan rangkap terakumulasi, nama senyawanya 1,2 propadiena. Wes, bisa bayangkan struktur molekulnya? Berapa jumlah ikatan pi-nya? Propadiena. Berapa 2. jumlah ikatan pi-nya? 2. Berapa ikatan sigma antara C dengan C? 2. 2. Berapa ikatan sigma antara C dengan H? 4. 4. Apakah C saya yang di tengah punya H? Tidak. 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 Oke, tahu ya, sudah ya. Nah, sekarang kalau saya balik ke sini, lihat struktur. Saya punya 3 metil 1,4 pentadiena. Senyawa ini. Oke. Nah, berapa ikatan pi-nya? 2, Prof. 2. Oke. Ikatan sigmanya antara C dengan C berapa? Suwe nih, Rek, ngitungnya. Berapa? 4. 4. Coba. 1, 2, 3, 4. Lah yang di atas. Gak dihitung. Oh iya, 5. 5. Ya, hati-hati. Jadi ikatan pi-nya 2 ini pasti nih ikatan rangkap. Ya, ikatan sigma antara C dengan C. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya jadi 6 kan karena ada metil. Ya, kemudian H dengan C itu kalian hitung sendiri. Ya, yang pinggir ini pasti masing-masing 2. Ya, ini 2 tambah 2. Ini 2 apa 1 di sini? Hanya. 1. Halo? 1. Ya, jadi perhatikan. Ini 2, ini 2, 4. Ya, tambah 1 di sini, 1 di situ, berarti 6. Ya, ini berapa? Yang tengah ini berapa hanya? 1. 1, 7. Ya, yang di ujung sana berapa? 3. 3, 10. 10 tambah 5. 15 ya. Oke, mikirnya harus cepat nanti karena waktu kalau kalian ujian waktunya cepat. Ya. Ada yang masih belum paham berapa jumlah ikatan sigma, berapa jumlah ikatan pi? Angkat tangan yang belum paham. Atau buka mic. Semua sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham saya lanjut. Nah, ini kalau digambarkan ya. Jadi kalau yang ini antara C dengan H, C dengan H ini ikatan sigma. Ya, kalau pada alkana kemarin sudut ikatannya 109,5, pada alkena itu sudut ikatannya 120 derajat. Jadi dia bentuknya planar. Dia bentuknya planar pada bidang, maka sudut ikatannya 360 bagi 3, berarti 120 derajat. Ya, ada satu ikatan sigma, satu ikatan pi. Ini tata nama tadi sudah sepintas Bunda Nani sampaikan. Anda tetap cari rantai atom terpanjangnya, kemudian
kalau alkana C1 saya tidak punya alkena C1 ya. Alkena itu paling sedikit jumlah atom karbonnya berapa? 4. Kalau saya punya alkena, jumlah atom karbonnya paling kecil berapa? 2. 2. Jadi kalau saya punya alkena minimal harus 2 buah atom karbon untuk bisa membentuk ikatan rangkap. Kalau senyawa alkana paling sedikit jumlah atom karbonnya 1. 1. Ya, jadi seperti halnya alkana tinggal gantikan ana menjadi ena. Penomoran rantai utama dicari sedemikian rupa sehingga atom karbon yang punya ikatan rangkap bernomor paling kecil. Ya, penamaan dan penomoran gugus cabang seperti halnya pada kalau saya punya seperti ini, kalian tidak boleh memberi nomor dari kiri, kalian harus memberi nomor dari kanan supaya ikatan rangkapnya nomor paling kecil. Kalau Anda berangkat dari kiri kan bukan 1 butena tetapi apa? 3 butena kan? Ya, jadi ini namanya 1 butena karena berangkatnya dari kanan. Ya, ini 2 butena. Jadi kalau saya punya C4, ada kemungkinan 1 butena dan 2 butena. Ini adalah isomer. Jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, jumlah ikatannya rangkap sama, tetapi yang satunya itu ada di tengah, satu ada di bibir. 2 senyawa ini berbeda sifat fisiknya nanti. Ya, ini tadi 1,4 pentadiena, 1, 2, 3. Kok 1,4? Salah ya? Ini salah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya apa namanya ini? Induknya? Ini benar nggak? Bu Nani nulis ini benar nggak? Harusnya yang benar apa? 3 metil benar kan? Kita mulai dari kiri. Mungkin Harusnya yang benar apa? Adiena. Tolong diperbaiki ya. 1,3. Jadi ini rantai terpanjangnya berapa? Ini rantai terpanjangnya berapa? A 5. 5. Berarti 5, kalau 5 pentana alkenanya menjadi pentena. Ya, mulai dari kanan atau dari kiri? Kanan. dari kanan, Prof. Dari kanan. Kalau dari kiri terlalu jauh kan ya? Kalau dari kanan nomor 2. Oke. Ini C, ada substituen metil di sana. Ya. Ini C berapa? Totalnya dari kiri atau dari kanan? Dari kanan. Dari kanan. Oke. Jadi namanya 1 butena di sana induknya, ada substituen metil pada C nomor 3. Ini dari kiri atau dari kanan kita? Dari kanan. Yang C. Dari kanan. Ya, meskipun di sana ada substituen yang di sini, cari rantai sedemikian rupa sehingga alkenanya paling kecil nomornya. Ini Kak dari kiri atau dari kanan yang ini? Bisa dari kanan. Bisa dari kiri, bisa dari kanan sama ya. Jadi ini C-nya berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptana. Karena ada ikatan rangkap pada C nomor 2 dan C nomor 5 menjadi heptadiena. Oke, tata nama tidak masalah ya. Kita lanjutkan. Sekarang karena alkena itu bentuknya planar, maka kalau saya punya alkena di mana di sana ada alkil ya. Kalau ini ikatan rangkap, maka yang kiri ini boleh saya sebut sebagai alkil.
ya, yang kanan saya sebut sebagai alkil, yang kiri saya sebut sebagai alkil. R ya. Nah, alkil ini karena dia bentuknya planar begini ya, planar, maka dia akan kalau dia berada pada satu sisi yang sama, ya, kalau dia berada pada satu sisi yang sama, itu kita sebut geometrinya, konfigurasinya cis. Ya, seperti kalau kalau kalian panggil teman kalian sis tapi pakai S kan, sister ya. Ini cis ya. Nah, kalau dia pada sisi yang berlawanan seperti ini, kita sebut sebagai sifat yang berbeda. Kalau saya punya dua butena, ya, dua butena, C-nya 4, ya. Ini kalau alkilnya CH3, ya, dua butena, maka kalau dia berada pada sisi yang sama seperti ini, maka namanya menjadi cis 2 butena dan ini trans 2 butena. Paham? Ada yang masih belum paham dengan cis dan trans? Nanti kita hari Kamis Bu Nani bawa model molekulnya supaya kalian bisa membedakan mana yang cis, mana yang trans. Oke, nah sekarang masalahnya adalah, bentar, jangan kalimat dulu, kalau kalimat dulu susah. Oke, kita lihat ini. Saya punya senyawa alkena, tetapi alkena saya itu punya 3 buah substituen. Ya, ada C, L, ada BR, ada F. Lagi memakai sistran karena ada 3 buah yang berbeda. Kalau tadi hanya 2 kan, yang 2 hidrogen, yang 2 alkil. Atau misalnya yang satu Cl, satunya Br, terus F-nya ini saya ganti hidrogen, kalian bisa pakai sistran. Tapi ketika ini 3, maka peneliti sebelumnya itu mereka menggunakan istilah E dan Z. Ya, E dan Z. E itu N-gegen, Z itu Zusammen. Ya, Zusammen itu berada pada bidang yang sama, N-gegen itu berlawanan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan apakah dia E atau Z? Apakah dia E atau Z? Bentar ya. Apakah dia E atau Z? Maka kalian lihat dulu pada sisi yang sama ini, ya. Ini ada Cl dan F. Ada Cl dan F. Bentar ya. Aku lihat dulu. Tidak bikin minuman anget. Ya, ini bukan kopi. Sorry, ada interupsi. Ya, ini ada Cl, ada F, ini ada Br, ada H. Ya, maka yang kalian lihat adalah pada sisi yang sebelah kiri ini, siapa yang lebih besar? Kalau di sistem periodik Cl sama F itu siapa yang di bawah? Cl. Cl, berarti artinya Cl lebih besar daripada F, ya. Nah, Br sama H itu massa atomnya lebih besar Br, ya. Maka kalian lihat bagian yang lebih besar ini, kalau mereka berada pada sisi yang sama, itu kalian beri awalan Z. Ya, jadi ini kan etena, ya induknya adalah etena.
Nah, ada substituen apa saja? Ada kloro, ada bromo. Nah, siapa yang nomor satu? Yang nomor satu adalah yang punya dua buah substituen ini. Ya, kenapa kok nomor satu yang ada dua buah substituen? Ya, karena nanti kalau Anda jumlah, kalau ini misalnya ini nomor satu, ini nomor dua kan, satu bromo, 2,2 fluoroetena kan. Nah, kalau 1 ditambah 2 tambah 2 kan 5. Kemarin masih ingat ya, belajar alkana. Nah, kalau ini 2 ditambah 1 ditambah 1, 4. Berarti yang nomornya kecil kan? Ya. Jadi namanya 1 fluoroetena. Jadi ini etena, C-nya 2, etena. Ada substituen Cl, F, Br. F dan Cl berada pada C nomor 1, Br berada pada C nomor 2. E dan Z menunjukkan posisi dari substituen. Paham? Masih bingung? Kita lihat berikutnya. Sekarang kalau Cl dan Br, Br-nya tak pindah ke bawah. Ya, Br-nya saya pindah ke bawah. Maka Cl dan Br yang gede ini berada pada sisi yang berbeda. Maka dia bukan Z lagi, ini panjang ini masih sama, tapi ini bukan Z lagi tetapi menjadi E. Siapa yang sudah paham? Kalau pertanyaannya siapa yang belum paham, tidak ada yang ngomong. Sekarang pertanyaannya siapa yang sudah paham? Ayo. Ayo, Arini. Arini wes paham Arini? Masih bingung, Prof. Masih bingung. Oke. Induknya itu adalah C2. C2 kan etena. Oke? Ya. Ini induknya kan alkena C2 toh? 1, 2. Etena. Etena. Ya. Etenanya punya substituen apa saja? Ada Cl, ada F, ada Br. Kita kembali ke sini dulu. Ini adalah nah, nih, ini alkena di mana substituennya ya hanya ada 2 buah. Ya. Tapi kalau ini alkenanya C4 namanya kan butena. Butena 2. Ikatan rangkap, ini alkil, ini H, ini H. Nah, kalau dia berada pada sisi yang sama kita sebut cis. Kalau pada sisi yang berlawanan kita sebut trans. Wes, clear sampai sini? Paham? Ya. Nah, sekarang alkena saya sama ini C2. Ada substituennya ada 1, 2, 3. Lebih dari 2 kan? Nah, kalau lebih dari 2 seperti ini, kita tidak bisa memberi cis atau trans. Wes, sampai sini. Nah, karena kita tidak bisa memberi cis atau trans, maka kita harus memberi cara yang lain untuk memberi nama senyawa itu. Karena kalau saya pindah, misalnya yang di atas ini, yang di bawah ini kan jumlah C-nya sama, jumlah F-nya sama, jumlah Br-nya sama, jumlah Cl-nya sama, tetapi posisinya berbeda. Maka kedua senyawa ini berbeda. Untuk membedakan Anda harus menggunakan definisi kan? Nah, kalau seperti ini, maka Anda lihat dulu yang sebelah kiri ini Cl sama F. Siapa yang lebih gede? Cl. Yang di sebelah kanan ada Br dan H. Siapa yang lebih gede? Massa atomnya siapa yang lebih gede? Halo? Br. Br. Nah, maka yang dilihat ini yang lebih gede ini berada pada sisi yang sama. Karena
berada pada sisi yang sama, maka Anda harus berikan depannya Z. Z ini berasal dari singkatan zusammen, bahasa Jerman. Karena yang menemukan dulu orang Jerman, kalau yang menemukan itu orang Jawa, mungkin ya wes podo ngarepe, ngono kan? Ya. Nah, ini berada pada sisi yang sama. Bagaimana beri nama induknya loh tetap etena, etena C2, ya. Ada apa? Ada Cl, ada F, ada Br. Urutkan abjad. BR kan bromo, berarti ngarep dhewe. Bromo pada C nomor berapa? Nomor 2. 2 bromo, 1 kloro etena. Wes? Paham? Ya. Nah, kalau BR ini saya pindah ke sini, maka bukan Z lagi tetapi menjadi E. Oke? Ya. Nah, Bu, bagaimana kalau di sana CH3? Lah inilah butena sih, Bu. Ya, inilah butena, tapi kalian kalau alkena, kalian harus lihat ini sisinya ini ada CH3, ini berarti 3 kan? Kalian tidak bisa pakai sistran lagi. Kalau tadi butena ini saya ganti H kan kalian tinggal, oh itu trans. Tapi karena di sana ada F, maka Anda harus pakai EZ. C sama F. Ya, gede di, gede F. Ya, C sama F, besar F. C sama H, besar siapa? Besar CH3 kan? Jadi sekarang F sama CH3 berada pada sisi yang sama. Kok listrik nggak nyala? Baterai itu mati. Di on-nya. Maaf, ini saya lagi di Jogja, di hotel, jadi bukan rumah saya bingung sih. Listriknya kok nggak nyala. Baterainya mau mati. Sebentar saya tak cari tempat pindah. Colokannya mana? Baterainya mau mati. Sebentar saya pindah tempat dulu. Oke. Ada yang masih belum paham? EZ sudah ya? Nanti latihan supaya menjadi paham. Prof, izin bertanya. Ya, Naira, silakan. Itu yang atas, Mm-mm. penamaannya dimulai dari kiri karena apa? Kenapa dimulai dari kiri? Misalnya, kalau saya mulai dari kanan, Cl sama F di nomor berapa? 2. 2, oke. Kalau Cl sama F di nomor 2, Br di nomor 1 kan? Iya, Prof. Oke, berarti namanya apa? 1 bromo, 2 kloro, 2 etena. Oke. Ini kalau 2, saya tambah 1, saya tambah 1, berarti sama dengan berapa, Nak? Oh, 4. 4. Kalau nanti saya mulai dari mana tadi? Dari kiri? Iya. Oh, lebih besar ya? Itu sama seperti pada alkana kemarin ya? Iya. Makasih banyak, Oke. Prof. Yuk, masih ada yang mengganjal? Aman semua? Sudah ya? Saya lanjutkan. Nah, oke. Saya punya alkena yang begitu kompleks di sini. Alkadiena, alkadiana. Ya, saya ngitungnya dari kiri atau dari kanan ini. C1-nya dari kiri atau dari kanan? Kiri. Dari kiri. Ya, kita sepakat dari kiri. Berarti ikatan rangkap yang pertama pada C nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Ikatan rangkap yang kedua pada C nomor? Nomor
Nomor 5. 5. Oke, nomor 5. Kita punya ikatan rangkap pada C nomor 2 dan nomor 5. Total jumlah karbonnya berapa? 8, Prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 kemarin alkananya namanya apa? Oktana. Oktana. Kalau Oktana. saya punya ikatan rangkapnya 1 menjadi oktena. Kalau ikatan rangkapnya 2 menjadi oktadiena. Oke. Oktadiena 2,5 oktadiena. Nah, karena kita melihat geometrinya, melihat posisi atom di dalam ruang, maka kalian lihat ini boleh disebut cis atau trans? Bolehkah? Bolehkah saya sebut cis atau trans di sini? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada 3 buah substituen yang berbeda pada ini. Jadi kita harus pakai EZ. Sebelah kiri C dan H. C dan H. Siapa yang lebih besar? C. C. Oke. Cl dan C. Siapa yang lebih besar? Cl dan C. Cl. Nah, besar dan besar berada pada sisi yang sama. E atau Z? Z. Oke, kita sepakat ya. Yang nomor 2 Z. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan. Ini, karena kita di sana sudah pakai EZ, maka ini sekalian pakai EZ. Sebetulnya ini pakai sistran bisa. Jadi kalau kita pakai EZ itu boleh, ya. Tapi kalau ini sistran sebetulnya bisa, tapi karena mempermudah kita juga sekalian pakai EZ. C dan H, siapa gede? E. Siapa lebih gede? C. Ini C dan H. Siapa yang lebih gede? E. C. Ya. Ini berada pada sisi yang berlawanan, berarti ini E kan? Ya. Jadi nama senyawanya menjadi 2Z 5E. 2Z 5E. Jadi kalau ditulis menjadi 3,7 dikloro 2Z 5E 2,5 oktadiena atau 3,7 dikloro 2Z 5E okta 2,5 diena. Ya, nanti latihan lagi ini untuk memberi nama. Kita sekarang pergi ke senyawa yang berikutnya, yang punya ikatan rangkap 3. Kemarin Bu Nani sudah nanya ke kalian, kalau kalian punya balon yang bisa terbang, kata kalian kemarin isinya apa? Apa isinya kemarin? Kalau balon yang bisa diterbangkan itu diisi apa sih? Menurut pemahaman kalian, menurut informasi yang kalian dapat, diisi apa nak? Gas apa? Gas helium. Oke. Nek kalian isi gas helium itu mahal yo. Nggak boleh beli balon regane 10.000 tapi isinya gas helium. Helium itu mahal. Jadi yang diisikan adalah gas asetilin. Apa itu asetilin? Kita lihat nanti coba. Ini alkuna. Ya. Alkuna itu ikatan pi-nya 2, ikatan sigmanya 1. Kalau saya punya C2. Kenapa? Ikatan sigma itu hanya terjadi antara C dan C ini. Orbital hibridanya yang dipakai adalah sp untuk membentuk ikatan sigma. Yang 2 ini untuk membentuk ikatan pi. Ya. Nanti hari Kamis depan insya Allah saya bawakan model molekul supaya kalian bisa lihat ikatan sigma dan ikatan pi bedanya. Ya. Nah, C2 namanya etuna, C3 namanya propuna.
Kalau tadi saya punya ikatan rangkap 2 itu bisa terkonjugasi, bisa terakumulasi, kira-kira saya punya alkuna seperti ini mungkin enggak kita punya ikatan rangkap 3 yang terakumulasi? Mungkin enggak? Sorry. Mungkin enggak? Kalau saya punya ikatan rangkap 3 yang berjajar di sebelahnya gini mungkin enggak? Nggak mungkin, Prof. Enggak mungkin. Kenapa? Karena jadinya lebih dari 4. Kakinya C ini jadi 6 kan? Enggak mungkin ya. Kalau saya punya alkena kan masih punya ini, kalau ikatan rangkap ini saya pindah ke sana, C saya kakinya masih 4. Ya. Jadi maksimal 4. Oke. Ini C4 ya, C4 di pinggir namanya 1 buduna, C4 di tengah namanya 2 buduna. Tapi saya bisa punya diuna ya, syaratnya diunanya tidak boleh bersebelahan langsung. Ya. Jadi seperti ini 3 metil 1,4 pentadiuna. Nah, bagaimana sifat fisik alkena dan alkuna? Alkena dan alkuna itu mirip dengan alkana. Sudah pada ngantuk? Masih bisa mendengarkan ceritanya? Belum ya? Tidak boleh ngantuk sekarang, belum selesai. Ya, mirip dengan alkana, C4 ke bawah itu pada suhu kamar berbentuk gas. Di atas C5 dia bentuknya cair. Lebih panjang lagi tentu saja dia akan berbentuk padat. Densitasnya kurang dari 1. Berarti kalau saya campur dengan air dia tidak bercampur, posisinya akan ada di kalau saya punya alkuna yang bentuknya cairan, saya masukkan tabung reaksi, saya tambah air, saya kocok, dia tidak campur kan? Dia akan mengambil posisi di atas atau di bawah? Halo? Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Wes ngantuk iki ketoke gak nyambung wesan? Ayo, di atas. Saya punya alkuna. Saya letakkan alkuna yang cair ya, yang C-nya lebih dari 5. Saya punya alkuna, saya letakkan dalam gelas. Ya, kemudian saya isi air tambahan. Terus dia akan membentuk 2 lapisan kan? Karena rho-nya kurang dari 1, maka dia akan ambil posisi di atas. Itu ya. Oke. Dia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Nah, bagaimana kalau reaksi kimianya? Tadi kan sifat fisiknya ya. Sifat kimia alkena merupakan ciri dari senyawa yang mempunyai ikatan rangkap. Apa itu cirinya? Dia dapat mengalami reaksi adisi. Tadi alkena, alkuna itu diperoleh dari hasil reaksi eliminasi tadi kan. Kalau saya punya CH3, CH2Cl, ya, Cl dan H-nya lepas menjadi CH2, CH2. Reaksinya disebut reaksi eliminasi. Sekarang saya punya ikatan rangkap. Ikatan pi itu mudah putus. Ya, kalau dia putus, maka dia akan berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi kalau ini yang garis ini adalah ikatan sigma, maka ini awan elektron ini kita gambarkan sebagai ikatan pi. Berarti kalau saya punya alkena atau alkuna, dia kaya akan elektron. Kalau dia ketemu dengan sesuatu yang bermuatan positif, maka dia akan dengan mudah berikatan, membentuk ikatan baru. Jadi kalau saya punya alkena, ketemu senyawa saya lambangkan AB, maka A itu akan digandeng sebelah kiri, B akan digandeng sebelah kanan. Kalau tadinya ikatan rangkap, dia menjadi ikatan tunggal. Maka reaksi ini disebut reaksi
adisi. Kalau dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap reaksinya eliminasi, maka dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal disebut adisi. Oke, adisi dan eliminasi itu adalah dua hal yang berlawanan. Kalau eliminasi dari tunggal menjadi rangkap, ada sesuatu yang dilepaskan. Kalau adisi itu ada sesuatu yang masuk dari rangkap menjadi tunggal. Paham? Ada yang masih belum paham? Semua oke? Oke. Wes tak anggap sing mantuk-mantuk berarti ngerti, sing mantuke banget berarti ngantuk. Ya, oke. Apa saja yang bisa mengadisi alkena? Kalau saya punya alkena, saya reaksikan dengan HX. X itu halida, misalnya HCl, ya. Maka H dan Cl itu akan menggandeng ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Saya dapat alkil halida. Kalau alkil halida ini H dan X-nya saya lepaskan, ya, maka saya akan dapat alkena. Ke sana disebut adisi, baliknya disebut eliminasi. Ya, kalau saya punya alkena, saya aliri gas hidrogen, maka saya akan dapat alkana. Oke. Kalau saya punya alkana, saya lepaskan 2 buah hidrogen, saya dapat alkena. Ini adisi, ini eliminasi. Ya, saya punya alkena, saya reaksikan dengan air. Ya, air itu adalah nukleofil yang lemah, maka saya harus katalisis dengan asam. Maka OH ini akan gandeng sebelah kanan, H gandeng sebelah kiri, saya dapat alkohol. Kalau saya punya X2, maka saya akan dapat dihalida. Reaksi-reaksi ini dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal kita sebut reaksi adisi. Wes, paham? Halo? Sudah terlalu ngantuk kah? Wes ya? Lanjut ya? Oke. Aku yang ngantuk engko nek suwe-suwe. Ya, nah oke. Saya sekarang punya C3. Namanya propena. Kalau propena saya ini, saya reaksikan dengan H2O, ya, maka ada 2 kemungkinan. OH-nya itu masuk di sebelah kiri, ya kan, boleh kan? Ya, atau dia masuk di sebelah kanan. Nah, ternyata menurut Pak Markovnikov, kalau waktu itu yang menemukan Salman, maka aturan disebut aturan Salman. Kalau yang nemu Hani, maka aturannya aturan Hani. Berhubung yang menemukan itu orang sekitar mana ini kalau Kov gitu. Sekitar mana? Rusia dan tetangganya ya? Jerman, Karena yang Prof, mungkin. Oh, ini Jerman mungkin. Nah, nanti coba nanti cari ya informasi Markovnikov itu rumahnya mana. Saya soalnya lupa, belum pernah sowan ke rumahnya Markovnikov. Ya, aturannya disebut aturan Markovnikov. Hasil penelitian Markovnikov itu OH lebih suka masuk di sebelah tengah. Nah, oleh karena itu biasanya ini akan didapatkan lebih banyak daripada yang sebelah kanan. Ini kita sebut sebagai produk utama. Demikian juga kalau saya reaksikan dengan BR, maka BR bisa masuk di tengah, bisa masuk di sebelah kanan. Ini menurut Markovnikov yang di tengah lebih banyak daripada yang di kanan. Orang kimia biasanya enggak terima kayak gini. Saya pengen masuk yang BR lebih banyak daripada yang di pinggir lebih banyak daripada yang di tengah. Itu perlu upaya lebih. Kalau upayanya biasa-biasa saja, maka BR atau OH ini akan masuk di tengah. Nah, berikutnya adalah reaksi oksidasi. Ya,
Reaksi oksidasi, kalau saya punya alkena, saya reaksikan dengan KMNO4. KMNO4 itu adalah senyawa yang larut di air. Kemarin katanya Prof. Muji ya. Kata Bu Muji KMNO4 larut di air. Kalau saya punya KMNO4, saya larutkan di air warnanya ungu. Ya. Nah, kalau KMNO4 saya punya alkena, saya letakkan tabung reaksi, saya tetesi 1 tetes saja dengan KMNO4, jangan banyak-banyak, KMNO4-nya encer, maka warna ungu itu hilang. Artinya apa? Artinya KMNO4-nya sudah berubah menjadi MnO2. MnO2 ini adalah endapan berwarna coklat. Dengan demikian, KMNO4 itu bisa menjadi indikator untuk melihat adanya alkena. Kemana yang lain? O-nya, yang lain menjadi alkohol. Jadi ini MnO4 min ini, O-nya yang 2 gandeng sama C yang di sana menjadi 1,2 etanadiol plus MnO2. Alkenanya teroksidasi menjadi alkohol, KMNO4-nya menjadi oksidasi atau reduksi, Rek. Kalau saya punya MnO4 min, itu biloxnya berapa? SMA sudah belajar bilox kan? Kalau saya punya KMNO4, Mn itu biloxnya berapa, Rek? Plus 7, Prof. Plus 7. Kenapa plus 7? Kenapa plus 7 ya, Mima? Karena O-nya itu kan min 2 dikalikan 4 min 8, tapi di atas O-nya ada minusnya, jadi dikurangi 1. Ya, jadi K kan plus 1 ya, mengurangi ini. Plus 7. Ya. Sekarang kalau punya MnO2, berapa biloxnya? MnO2 saja ya, Prof? MnO2 itu plus 4, Prof. Plus 4. Berarti kalau dari plus 7 berubah menjadi plus 4, dia mengalami oksidasi atau reduksi? Reduksi, Prof. Reduksi, ya. Jadi alkenanya teroksidasi menjadi diol, ini tereduksi menjadi MnO2. Reaksi oksidasi alkena itu sebetulnya reaksinya adalah reaksi redoks. Alkenanya teroksidasi, ya, pengoksidasinya menjadi tereduksi. Oke. Bagaimana dengan alkuna? Alkuna itu kalau dia direaksikan dengan H2, nanti kita lihat. Kalau dia dengan HX atau X2, kalau dengan H2O. Ya. Reaksi senyawa alkuna pada prinsipnya sama dengan reaksi pada alkena, ya. Tetapi karena ikatan rangkapnya ada 2, maka dia memerlukan jumlah yang lebih. Ya. Contohnya ini, kalau saya punya alkuna, ya, saya reaksikan dengan H2, maka saya akan dapatkan alkena. Kalau alkena ini saya aliri lagi gas H2 dengan menggunakan katalis, ini katalis ya fungsinya, maka saya akan dapat alkana. Jadi reaksinya 2 tahap untuk menjadi ikatan tunggal. Ya. Ini kan ini alkuna diubah menjadi alkena, kemudian baru jadi alkana. Oke, saya punya alkuna, saya reaksikan dengan HCl, saya akan dapat Cl-nya masuk, saya punya ikatan rangkap, masih 1. Ya, kalau HCl-nya 2 mol, ya saya lipatkan 2, saya dapat alkil halida, Cl-nya 2 masuk di sana. Ya, jadi untuk mengubah ikatan rangkap 3, kita memerlukan 2 kali lebih banyak dibanding ikatan rangkap 2. Reaksinya itu seperti halnya pada alkena, tetapi kita memerlukan jumlah reaksi lebih banyak untuk mengubah menjadi ikatan tunggal. Nah, bagaimana kalau saya mau mereaksikan dengan H2O? H2O
itu reaksi yang lemah. Jadi saya butuhkan bantuan katalis asam di sana, ya. Kalau saya punya alkuna, ya, saya reaksikan dengan H+, saya akan dapatkan H+-nya ini masuk, diambil, saya akan dapatkan C+ di sana, ini ikatan rangkap, ya. Kalau H2 ini saya masukkan, kan saya dapat alkohol tuh, ya. Ini alkohol, COH, ini alkena. Jadi namanya N0. Ya. Nah, N0 ini bisa berubah menjadi, kalau ini saya bawa ke situ, ini jadi ikatan rangkap, hidrogen diambil, saya punya keton. Ya. N0 bisa berubah menjadi keto. Reaksi ini disebut dengan reaksi tautomerisasi keto N0. Nanti kita akan bisa lihat, pastikan di sini, nanti pada prakteknya ketika kalian punya punya senyawa karbohidrat nanti. Kalau Anda punya fruktosa dan glukosa, nanti kita ketemu di akhir semester itu, ada glukosa dan fruktosa, nanti kenapa kalau glukosa dan fruktosa itu yang keto dan enol itu, nah ini bisa dilihat di sini. Ya. Nah, terakhir, sebelum kalian super ngantuk, kita harus selesaikan senyawa aromatis. Senyawa aromatis ini seperti halnya pada alkena, tetapi alkenanya membentuk siklik dan terkonjugasi. Contoh senyawa aromatik itu adalah bensena. Jadi, senyawa aromatis, ya, senyawa aromatis adalah senyawa bensena dan senyawa dengan sifat kimia seperti bensena. Siapa yang belum kenal sama bensena? Yuk kita kenalan sama bensena. Bensena itu rumus molekulnya C6H6. Ya, C6H6. Jumlah C-nya 6, ya. Jumlah C-nya 6, jumlah hidrogennya 6. Nah, dulu sebelum diputuskan struktur molekul bensena yang paling kiri ini, orang bertengkar, ya. Sakjane sing bener bensena itu strukturnya seperti apa? Ada yang mengusulkan yang paling kiri, ada yang di tengah, ada yang di sebelah kanan, ya. Nah, seperti kalian kalau lagi ngangen-ngangen gitu kan tidak bisa tidur ya. Nah, si Kekule, ya, si Kekule ini peneliti yang meneliti bensena ini, dia memikirkan ini sampai tidak bisa tidur, kemudian dia duduk di bawah pohon, kemudian akhirnya dia tertidur, dan kemudian bermimpi. Nah, nanti coba lihat di Google ya, mimpi Kekule gitu ya. Nah, dalam mimpinya itu, ini serius loh ya, ini mimpi beneran. Nggak kayak kalau kita mimpi karena kebanyakan tidur gitu ya. Nah, dalam mimpinya itu Kekule melihat ada ular, ya. Nanti cari mimpi Kekule ya di Google ya. Ada ular yang melingkar, ya. Kepala dan ekornya itu sampai ketemu begitu, ya. Nanti ceritanya lebih jauh, kamu buka sendiri. Kalau saya cerita itu nanti kalian ngantuk, ya. Nah, dari sana kemudian dia ada enggak gambarnya. Oh, sayangnya saya enggak gambarkan di sini. Nanti kamu lihat ya di ceritanya. Nah, jadi kemudian dia menyimpul, oh alah, strukturnya bensena itu yang benar yang paling kiri. Ya. Jadi bagaimana itu sampai dipikirkan enggak bisa tidur begitu ya, sampai kalau kalian kan ada PR gitu ya, enggak bisa tidur, mikir ya apa sih benar gitu ya. Atau malah justru tertidur terus lupa PR-nya nggak dikerjakan gitu. Ya. Jadi tadinya dugaannya seperti ini, dan seperti ini. Dan ternyata yang betul yang ini. Kenapa bisa begitu? Nah, ya, jadi namanya Auguste Kekule ya. Jadi kalau kalian lihat di Google bisa mimpi Kekule gitu ya, nanti bisa lihat ceritanya. Jadi bensen itu tersusun atas 6 buah atom karbon, ikatan rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Tadi kalau selang-seling kita sebut ikatan rangkap apa, Nak?
Terkonjugasi. Terkonjugasi, betul. Nah, ikatan rangkapnya itu dia bisa pindah-pindah. Jadi ini bisa pindah ke sini, bisa pindah ke situ, bisa. Nah, ini kita sebut resonansi, ya. Jadi ini bisa pindah ke situ sehingga benzen itu bisa digambarkan seperti ini, ya. Saya punya C6, ya. Ikatan sigma, ikatan pi, ikatan sigma, ikatan pi, begitu kan? Seperti kue donat, ya. Ini topping atas itu stroberi, topping bawah ini apa yang warna biru gitu ya. Ya, jadi seperti ini gambarannya. Ikatan sigma, ikatan pi, ya. Nah, ikatan pi-nya itu ada 3 buah, ikatan sigmanya ada 6 buah kan pada benzena ya. Nah, pada yang C tentu saja ada H di sana. Jadi kalau saya punya benzen, ikatan sigmanya totalnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, tambah 6 ya, 9 ya, 11. 5 tambah 6, berapa? 11 ya. Ikatan sigmanya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 6 dengan hidrogen berarti totalnya 12 ya. Prof. Iya, ikatan sigmanya 12, ikatan pi-nya sama dengan 3. Ya, pada benzena. Oke, kenapa disimpulkan begitu? Ya, karena ternyata setelah diukur antara C1 dengan C2 dan C3 dengan C4, harusnya kalau saya punya ikatan rangkap dan ikatan tunggal, ikatan rangkap itu jaraknya lebih pendek daripada ikatan tunggal. Tetapi pada benzen, ternyata C1 sampai C6 itu jaraknya sama, panjang ikatannya sama. Sehingga disimpulkan bahwa ikatan rangkapnya ini bisa pindah-pindah, oleh karena itu orang sering menggambarkan benzen itu cincin 6 dengan lingkaran. Artinya ikatan rangkapnya bisa pindah-pindah. Anda boleh menggambarkan sebelah kiri, Anda boleh menggambarkan yang di tengah ini, boleh juga digambarkan yang paling kanan. Untuk benzen. Oke, nah ini panjang ikatan rangkap itu 1,34 angstrom. Panjang ikatan tunggal 1,53 angstrom. Harusnya jika 3 ikatan rangkap dan 3 ikatan tunggal, maka didapati ikatan yang pendek itu 1,34, yang panjang 1,53. Setelah diukur, ternyata ikatannya itu sama, yaitu 1,39. Oleh karena itu boleh digambarkan cincin 6 dengan lingkaran. Ya, itu pada benzen. Nah, benzen itu ternyata lebih stabil dibanding alkena. Tadi kita sudah belajar, kalau saya punya alkena, ya, saya letakkan tabung reaksi, saya tetesi KMNO4, maka KMNO4 yang warnanya ungu hilang, warna ungunya. Membentuk endapan MnO2 yang warnanya coklat. Nah, kalau saya punya benzen, saya letakkan tabung reaksi, benzen itu cairan, saya tetesi KMNO4, ternyata warna ungu tidak hilang. Ikatan rangkapnya tidak mudah dioksidasi. Artinya ikatan pada benzen lebih stabil dibanding alkena. Kalau saya punya alkena, saya tetesi BR2. BR2 itu warnanya coklat kehitaman begitu. Kalau saya punya alkena, maka dia akan warna coklatnya hilang. Karena BR-nya diikat oleh C yang membentuk ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Tadi kan reaksi adisi. Tapi pada benzen hal itu tidak bisa terjadi. Dan seterusnya. Kalau saya ingin mengubah alkena menjadi ikatan tunggal, saya tambahkan gas hidrogen dengan katalis Ni. Saya cukup menggunakan suhu 25 derajat Celcius, tekanan 20 lb. Tetapi kalau saya ingin
mengubah bensena saya menjadi sikloheksana, maka saya butuh suhunya 100 sampai 200 derajat Celcius dan tekanan berkali-kali dibandingkan pada alkena 1500 lb. Baru ikatan rangkap pada bensena itu berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi kalau kita lihat bensena, ya, ini saya punya sikloheksena. Sikloheksena ikatan rangkapnya berapa, nak? Jumlah C-nya berapa sikloheksena? Kalau saya punya sikloheksana, saya punya heksana, C-nya berapa? Heksana? 6. 6. Kalau saya punya sikloheksana, C-nya berapa? 6. 6. Hanya berapa? Kalau alkana CnH2n plus 2. Kalau sikloheksana CnH2n. Berarti kalau C-nya 6 hanya berapa, nak? 12. 12. Kalau saya punya sikloheksena, C-nya tetap 6 kan? Hanya berapa? Suwere CnH2n min 2. Berarti berapa, Hani? 10. 10. Zahia berapa? 10. 10. CnH2n min 2. Ya. Kalau saya punya siklohexadiena, berarti ikatan rangkapnya ada berapa? 2. 2. 2. Berarti jumlah hidrogennya sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa hidrogennya? 8. 8, betul. Nah, kalau saya punya bensena, C-nya 6, hanya 6. Ya. Nah, harusnya itu ini energi potensialnya, ya. Kalau sikloheksena itu 28,6, sikloheksadiena ini 2 kalinya, ya. Harusnya bensena itu 3 kalinya, tapi ternyata dia hanya 49,8. Ya. Itu menunjukkan bahwa ikatan rangkap terkonjugasi itu menjadikan bensena berbeda dengan alkena. Oke. Nah, sekarang karena kita cerita tentang senyawa aromatis, ada aturan pada senyawa aromatis. Senyawa dikatakan bersifat aromatis jika memenuhi aturan yang disebut dengan aturan Haeckel. Ya, aturannya bukan aturan Hayunanda, bukan aturan Hani, bukan aturan yang lain, tapi aturannya disebut aturan Haeckel. Apa itu aturan Haeckel? Yang pertama, senyawa dikatakan aromatis jika berstruktur siklis, cincin, berbentuk cincin. Cincin saja tidak disebut aromatis. Misalnya kalau saya punya sikloheksana, maka dia tidak aromatis. Ya. Yang kedua, cincin tersebut harus mengandung awan elektron P yang terdelokalisasi di bawah dan di atas bidang molekul. Semua atom karbonnya harus sp2. Contohnya pada benzen tadi kan, tunggal rangkap 6, itu karbonnya semuanya sp2. Nah, karena dia semua sp2, seperti halnya pada alkena, dia berada planar, ya. Dia berada pada bidang datar.
Nah, ini yang paling penting, aturan yang keempat. Dia punya total elektron pi, jumlah elektron pi-nya itu sebanyak 4n plus 2. Di mana n itu harus bilangan bulat. 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau saya punya bensena, oke, saya punya bensena, ya, bentuknya siklik enggak? Bensena siklik enggak? Halo? Bensena itu bentuknya cincin atau terbuka? Cincin. Cincin. siklik, Ya, Prof. berarti siklik. Aturan pertama ikut. Ya. Yang kedua, apakah ikatan pi-nya terkonjugasi? Bensena. Rangkap tunggal, begitu? Iya, Prof. Iya. Iya, Prof. Oke. Nah, sekarang jumlah elektron pi-nya pada bensena ada 3 buah ikatan rangkap kan? Satu ikatan rangkap itu berapa elektron? Kalau satu elektron kan dituliskan dalam bentuk titik kan? Kalau garis itu artinya 2 elektron. Ya, kalau saya punya 3 buah garis, 3 buah ikatan pi, berarti elektron pi-nya berapa? 3, Prof. Satu garis 2 elektron. 6. Ya, jumlah elektron pi-nya sama dengan 6. Bensen itu cincinnya 1 atau 2? Bensen itu cincinnya 1 atau 2? Kamu punya 1 cincin atau 2 cincin? Kalau kamu punya struktur bensen. 1, Prof. 1. Nah, kalau 1 berarti 4 kali 1 tambah 2. Berapa? 6. 6. Berarti bensen mengikuti aturan Haskell. Dia punya jumlah elektron pi 4n plus 2. Maka bensen masuk kelompok senyawa aromatis. Ya, oke. Sekarang saya punya beberapa senyawa yang bentuknya cincin. Yang pertama adalah yang paling kiri ini. Ini adalah kation siklopentadienyl. Kenapa kation? Karena di sana bermuatan positif. 1C yang di sini kekurangan 1 hidrogen, ya, maka ini kation. Ya, senyawa ini bentuknya cincin bukan? Iya. Dia punya ikatan rangkap terkonjugasi enggak? Iya. Iya. Aturan pertama bentuknya cincin, punya ikatan rangkap terkonjugasi. Sekarang hitung, berapa jumlah elektron pi-nya? 8, Prof. Berapa? Halo, ikatan rangkapnya berapa nak? 2. Satu garis berapa elektron? 2. 2. Berarti elektron pi-nya ada berapa? 4, Prof. 4. Oke. Masukkan ke dalam rumus aturan Haskell. 4n plus 2. N-nya sama dengan 1. Ya. 6 kan? Kalau 4n plus 2, n-nya sama dengan 1. Ini 4. Berarti dia masuk aturan Haskell enggak? Elektron pi-nya hanya sama dengan 4. Bukan 6. Berarti dia tidak mengikuti aturan Haskell yang nomor 4. Berarti senyawa ini tidak aromatis. Nah, sekarang yang sebelah kanannya lagi. Ini, elektron pi-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihitung ini. Ini 5. Aromatis enggak? Aromatis enggak? Tidak, Prof.
tidak. Nah, sekarang kalau saya punya anion siklopentadienil, maka ini rangkap, tunggal, elektron bebas. Maka dia bisa terkonjugasi ini. Punya ikatan rangkap, ya, punya elektron pi-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka anion siklopentadienil ini bersifat aromatis. 6 tapi 7, ya, punya ikatan rangkap, tunggal, siklik, terkonjugasi. Jumlah elektron pi-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka senyawa ini aromatis. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tidak aromatis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia tidak aromatis. Itu. Jadi dipelajari lagi lebih detail. Nah, sekarang bagaimana kita memberi nama bensena dan turunannya? Kalau saya punya bensena mengikat Cl, maka namanya klorobensena. Kalau saya punya Br, maka bromobensena, iodobensena, nitrobensena. Itu namanya ya. Nah, sekarang kalau saya punya senyawa ini, nah hidroksibensena. Nah, ternyata senyawa ini punya nama lain ya. Kalau Anda ketemu senyawa ini, Anda pergi ke Jalan Tidar mau beli bahan kimia, Pak, Bu, mau beli metil bensena, mereka bingung. Tapi kalau kalian beli toluen, mereka ngerti. Ya, ini anilin namanya. Ya, ini anilin, ini fenol. Ini asam benzoat, ini asam benzen sulfonat. Ini semuanya ada cincin benzen. Mereka ini semuanya senyawa aromatis. Karena punya cincin, punya ikatan rangkap terkonjugasi, elektron pi-nya sama dengan 6. Meskipun cincin benzen ini semuanya punya substituen, senyawa ini masih dikelompokkan ke dalam kelompok senyawa aromatis. Nah, kalau saya punya benzen, substituennya ada 2, ya. 1, 2 di bromobenzen. Itu nama IUPAC-nya, ya. 1,2 di bromobenzen. Karena dia berada pada sisi, jadi kemungkinan ada 3 buah, BR itu di sebelahnya, BR berselang 1, BR pada posisi berlawanan. Kalau bersebelahan ini disebut orto, kalau 1,3 disebut meta, 1,4 disebut para. Jadi kita punya 3 buah posisi, orto, meta, para. Ya, kalau BR-nya 2 tinggal orto di bromobenzen, meta di bromobenzen, para di bromobenzen. Seperti itu. Nih, nah kalau berbeda Bu. Nah, tadi kalian kan sudah tahu kalau CH3 namanya toluen, maka ini menjadi substituen. Karena posisinya sebelahan, maka namanya menjadi orto nitrotoluen. Ya, ini meta bromo nitro benzen. Ini ya, tadi fenol kan? Ya, kalau OH itu fenol, maka 1,2 berarti 2 kloro, 4 nitro fenol. Ini 2,4,6 tribromoanilin. Ya, ini bisa juga disebut orto para, ya. Ortonya tapi 2, makanya disebut 2,46 tribromoanilin. Tuh, bentar ya. Ini reaksinya coba dicek dulu, bentar.
Halo, ya, aku tidak punya nama, tidak punya, tidak punya nama. Aku pergi. Ya, oke. Ini yang reaksi yang terjadi pada benzena. Tadi kalau kalian punya alkena itu reaksinya adalah reaksi adisi ya. Dari rangkap menjadi tunggal ya. Nah, kalau pada benzena itu sifatnya berbeda dengan alkena. Reaksinya bukan reaksi adisi tetapi reaksi substitusi. Pada alkil halida tadi reaksi substitusinya nukleofilik. Kalau nukleofilik itu yang masuk itu adalah nukleofil. Kalau elektrofilik yang masuk adalah elektrofil. Pada reaksi substitusi ini hidrogen dari benzen digantikan oleh atom yang lain. Benzen jadi aryl halida ya, kalau X jadi bisa Cl bisa Br. Saya bisa nitrasi, mengganti nitrasi ya. Nah, saya tidak bisa membeli bahan kimia HNO2, tidak ada orang jual. Ya, HNO2 itu dibuat dengan mereaksikan HNO3 dan asam sulfat. Sehingga NO2-nya masuk di sana. Ya. Bisa juga memasukkan SO3H, bisa juga memasukkan alkil. Reaksinya disebut alkilasi Friedel-Crafts. Ini reaksi asilasi Friedel-Crafts. Reaksi-reaksi ini adalah reaksi substitusi elektrofilik. H digantikan oleh berbagai macam. Itu jadi benzena itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Ya, kalau pada alkena reaksinya adisi, pada alkil halida reaksinya substitusi. Kalau saya punya alkena yang itu saja kayaknya. Kayaknya yang gugus pengaktif ini nggak usah deh untuk kalian. Kalian cukup sampai dengan reaksi ini aja, substitusi elektrofilik. Ya, tuh. Ada pertanyaan? Pertanyaannya disimpan untuk disampaikan nanti pada hari Kamis depan ya. Ya, sudah malam, sudah waktunya istirahat. Terima kasih atas atensi kalian yang luar biasa meskipun sudah malam. Saya lihat kalian ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita ketemu hari Kamis minggu depan. Mohon maaf kalau Bu Nani ada salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi hari Kamis depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Selalu ya semua. Yuk. Amin. Amin. Yuk.